Dikisahkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Athiqat. Beliau menyebutkan kisah keimanan yang menakjubkan dari seorang ahli ibadah, yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang ahli ibadah dan ahli zuhud yang berasal dari Al-Basharah. Ia meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhuma. Ia wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Dalam kitab tersebut, Abdullah bin Muhammad bercerita, "Suatu hari aku keluar menuju tepi pantai dalam rangka mengawasi kawasan pantai dari kedatangan musuh. Setelah aku tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah dataran lapang. Dan di sana terdapat sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang telah buntung kedua tangan dan kakinya. Pendengarannya telah lemah serta matanya telah rabun. Tidak satu anggota tubuh pun yang bermanfaat baginya kecuali lisannya. Orang itu berdoa, 'Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan.' Mendengar orang itu berdoa, Abdullah bin Malik pun mendatanginya, lalu mengucapkan, 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.' Dan orang itu menjawab, 'Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.' Abdullah bin Malik berkata, 'Aku mendengar engkau berdoa tadi. Maka, nikmat manakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut?' Orang itu menjawab, 'Tidakkah engkau melihat apa yang telah Allah berikan kepadaku? Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lisanku ini.' Masya Allah, Abdullah merasa sangat kagum dengan orang tersebut. Kemudian orang itu berkata, 'Wahai hamba Allah, bisakah engkau membantuku?' Abdullah berkata, 'Tentu, apa yang bisa kubantu?' Orang itu berkata, 'Aku memiliki seorang putra yang selalu melayaniku. Di saat tiba waktu sholat, ia mewudukan aku. Jika aku lapar, ia menyuapiku. Tapi sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Maka tolonglah aku carikan kabar tentangnya.' Abdullah pun berjalan mencari putra orang tersebut. Hingga tidak jauh dari situ, ia sampai di suatu gundukan pasir. Tiba-tiba ia melihat putra orang tersebut telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Abdullah merasa bingung. Ia merasa tak tega. Bagaimana cara ia mengabarkan hal ini kepada orang tersebut? Tiba-tiba terlintas di benaknya mengenai kisah Nabi Ayub alaihi salam. Setibanya di kemah, Abdullah mengucapkan, 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.' Dan orang itu menjawab, 'Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.' Abdullah berkata, 'Wahai hamba Allah, tahukah engkau cobaan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ayub?' Orang itu berkata, 'Tentu saja aku tahu.' Abdullah berkata, 'Bagaimanakah sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut?' Orang itu menjawab, 'Nabi Ayub bersabar, bersyukur dan memuji Allah.' Kemudian Abdullah berkata, 'Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau.' Orang itu berkata, 'Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya.' Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian ia berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Lalu menarik nafas yang panjang, setelah itu meninggal dunia. Abdullah berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Kemudian ia menutupi jenazahnya dengan kain yang ada di tubuhnya, dan ia duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba ada 4 orang pemuda datang menghampiri Abdullah dan berkata, 'Wahai Abdullah, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi?' Maka Abdullah menceritakan kepada mereka apa yang telah dialaminya. Lalu mereka berkata, 'Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya.' Setelah dibuka, mereka bersungkur mencium keningnya dan mencium kedua tangannya. Abdullah merasa heran dan bertanya, 'Siapakah orang ini?' Mereka berkata, 'Abu Kilabah al-Jarmi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia sangat cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW.' Lalu mereka memandikannya dan mengafaninya dengan pakaian yang mereka pakai, dan menyolatinya lalu menguburkannya. Pada malam harinya, Abdullah pun tidur. Ia bermimpi melihat Abu Kilabah berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga.
sambil membaca firman Allah yang artinya, keselamatan bagi kalian dengan masuk ke dalam surga, karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Lalu Abdullah bertanya kepadanya, "Bukankah engkau adalah orang yang aku temui tadi? Bagaimana engkau bisa memperoleh ini semua?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar, tatkala ditimpa dengan musibah, dan rasa syukur saat dalam keadaan lapang dan tentram." Semoga setelah mendengarkan kisah ini, kita dapat lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan menjadi pelajaran bermakna bagi kita semua bahwa rahasia hidup selamat dan bahagia dunia akhirat adalah sabar dan syukur. Marilah sama-sama kita tingkatkan rasa sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena sebagai manusia seringkali kita merasa lalai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.